Piye kabare, tesi penah nyawang toh? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, langsung saja kali ini B-Boy akan menampilkan film dengan judul RRR. Ya betul, RRR. Film yang bercerita tentang perjuangan seorang abang yang ingin menyelamatkan adiknya dari perbudakan penjajah. Apapun dia lakukan, dari menangkap harimau hingga berjoget-joget. Itu semua demi sang adik. Gimana keseruannya? Tapi sebelum kita ke ceritanya, yuk kita kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja ambil posisi enak, pasang handsfree, naikkan volume, dan seketus. Di mata orang kaya, apalagi penjajah, semua itu ada harganya, termasuk orang India ini. Wanita ini menemukan gadis India yang bernyanyi dengan sangat baik. Jadi dia memberitahu suaminya bahwa dia ingin membeli Mali, nama gadis kecil itu, untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan. Seorang prajurit mengerti maksud bosnya, jadi langsung melemparkan 2 koin ke tanah. Ibu gadis kecil itu mengira itu adalah bonus untuk nyanyian Mali yang dia lakukan tadi. Jadi dia berterima kasih kepadanya. Namun tidak disangka, tidak dinyana, itu adalah uang yang mereka gunakan untuk membeli putrinya. Ketika mereka memasukkan ke dalam mobil, baru saat itu dia sadar kalau dia akan mengambil putrinya. Kemudian ibu itu berlutut di tanah dan memohon mereka untuk tidak mengambil putrinya. Kemudian seorang prajurit hendak menembak mati, tetapi sang gubernur menyuruhnya berhenti karena peluru itu lebih mahal daripada nyawa manusia. Tahukah kamu harga peluru ini? Itu seharga dengan 1 pon. Peluru harga 1 pon ini akan kamu gunakan untuk mereka? Tanya sang gubernur. Jadi sang prajurit menyimpan senjatanya dan pergi ke tepi jalan untuk mengambil sebongkah kayu besar. Kemudian ibu Mali meninggal di tempat itu dengan cara dipukul dengan kayu tadi. Ayahnya yang berdiri di sampingnya tidak mengatakan sepatah kata apapun karena tercengang melihat kejadian itu. Tapi para penjajah Inggris ini pasti akan segera menyesalinya karena ternyata Mali punya seorang kakak yang sering disebut dengan dewa perang yang bernama Bhim. Sekarang dia di hutan menangkap binatang liar. Dia menuangkan panci yang berisikan darah ayam di tubuhnya. Kemudian bau amis pun tercium. Seekor serigala lapar keluar. Saat melihat serigala itu mendekatinya, Bhim tiba-tiba lari ke perangkap dengan seporet-porete, dan melihat makanannya kabur, serigala itu langsung mengejarnya. Dengan tubuh fleksibel, Bhim dengan mudah bergerak di hutan. Tapi tiba-tiba dia merasakan bahaya yang lebih besar karena di tanah itu ada jejak kaki binatang lain yang cukup besar. Dan binatang besar itu sekarang sedang bersembunyi di rerumputan menatap mangsa yang berlari. Kemudian Bhim melompat dan bergegas menuju binatang yang besar itu yang ternyata itu adalah harimau. Kemudian Bhim menghindar ketika akan diterkam dan serigala bertabrakan dengan harimau itu. Bhim terus berlari menuju perang, tapi harimau berlari lebih cepat darinya. Dia meluncur ke bawah, mengambil tongkat kayu dan langsung menikam harimau dengan kayu itu. Kemudian Bhim berlari lagi. Harimau akan segera menangkapnya. Kemudian dia melompat ke atas dan memancing harimau itu ke dalam perangkap yang telah dia siapkan sebelumnya. Namun kekuatan binatang liar ini melampaui di luar dugaannya. Talinya tidak bisa mengikat dan menahan kekuatan dari harimau. Lalu dia melompat untuk menangkap tali yang dilepas tadi. Namun cakar tajam harimau itu masih menggores tubuhnya dan rasa sakit itu membuatnya tidak tahan. Harimau meraung di hadapannya. Lalu dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada kedua tangannya. Di saat berbahaya seperti ini, dia menggunakan otot perut dan kakinya yang besar. Namun saat akan berhasil, tiba-tiba talinya putus. Harimau itu bebas lagi. Pada saat yang genting, seseorang rekan melemparkan kepada Bhim bola yang berisikan obat bius. Dia langsung melempar bola itu ke kepala harimau. Tetapi karena butuh proses untuk bereaksi, dia masih menerjang Bhim untuk dimangsanya. Sekarang jadi tidak punya pilihan lain selain membiarkan cakar harimau menggores punggungnya. Beruntung obat bius itu mulai bekerja. Kemudian harimau itu tak lagi melukainya karena dia pingsan. Dan tujuan apa yang dia lakukan ini adalah mengumpulkan harimau dan binatang liar sebanyak mungkin untuk menyelamatkan adik perempuannya yang bernama Mali. Tapi Bhim tidak tahu bahwa di barak Inggris juga ada karakter yang sangat kuat. Dia akan menjadi penghalang terbesar Bhim. Tempat ini adalah barak
di perbatasan Delhi. Ratusan ribu orang mengepung tempat ini. Mereka meminta penjajah Inggris untuk keluar dari negaranya. Jika tidak, mereka akan segera meruntuhkan tempat ini. Kemudian ketika pagar akan segera diruntuhkan, tentara Inggris mulai ketakutan setengah mati. Lalu ada seorang pria yang melemparinya dengan batu dan menghancurkan gambar perwira militer ke tanah. Melihat sudah semakin tidak kondusif, sang pemimpin bilang, "Tangkap dia." Tapi tidak ada tentara yang berani. Melihat ini sebagai peluang bagus agar dipromosikan, Raju mulai bertindak dan melompat seperti terbang keluar pagar dan mendarat di lautan manusia. Dia mengayunkan tongkat di tangannya ke berbagai arah dan berusaha akan menangkap orang yang melempar batu tadi. Tapi dua tangan pasti sulit mengalahkan banyak orang, dan sekarang bahkan ada lebih banyak tangan yang mengepungnya. Setelah itu, Raju ditelan kerumunan. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepalanya. "Raju, ayo berdiri. Coba lagi, berdirilah. Kalau kau seorang prajurit yang ingin menjadi jenderal dan prajurit yang ingin dipromosikan." Kemudian Raju dengan sekuat tenaga, dia berjuang untuk keluar dari keramaian. Pria yang melempar batu segera kabur, namun tetapi akhirnya orang itu tertangkap juga oleh Raju. Semua orang menyaksikan kekuatan Raju yang luar biasa, dan tiba-tiba kerumunan di luar menjadi sangat sepi. Raju menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadamkan kerusuhan ini. Perwira militer melihat dan sangat menghargainya. Raju berpikir karena pertunjukan yang luar biasa ini pasti dia akan dipromosikan. Kemudian tiba saat dipromosikan. Namun ternyata dia tidak menyangka yang mendapat promosi adalah orang Inggris yang tidak memiliki prestasi sama sekali. Diperlakukan tidak adil seperti itu, Raju marah dan melampiaskannya dengan berlatih cara gila-gilaan memukul karung pasir. Tetapi tidak lama kemudian dia mendapatkan kesempatan lainnya. Nyonya ini tahu bahwa Bim ingin menyelamatkan Mali, jadi dia memutuskan untuk memberi hadiah kepada siapapun yang berhasil menangkap Bim. "Aku akan mempromosikan orang yang bisa menangkap Bim sebagai perwira militer khusus." Kemudian orang di ruangan itu hanya saling pandang dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lalu seseorang angkat bicara dan bertanya, "Ingin ditangkap hidup-hidup atau mati?" Orang itu adalah Raju. Kemudian nyonya itu terlihat acuh karena dia adalah orang India rendahan. Lalu nyonya itu menjawabnya, "Jika kamu membuatnya mati, kamu akan menerima bonus. Lalu jika kamu menangkapnya hidup-hidup, aku akan mempromosikan dirimu sebagai perwira militer khusus." Dengan janji ini dari sang nyonya, Raju lebih percaya diri daripada sebelumnya. Dia mulai mempelajari rencananya untuk menangkap Bim. Pertama-tama dia menyamar sebagai warga sipil, pergi ke basis perlawanan rakyat di bawah tanah dan memberitahu mereka bahwa jika ingin mengalahkan tentara harus menangkap gubernur terlebih dahulu, karena hanya dengan begitu pemerintah Inggris dapat digulingkan. Saat ini Bim mengirim bawahannya untuk menyusup ke rumah gubernur, tetapi rumah gubernur dijaga dengan ketat dan ketika ingin masuk ke sana harus memiliki SIM dan STNK, dan kemudian bawahannya Bim tidak menyiapkan hal itu, jadi dia dipukuli oleh para penjaga. Lalu Bim mencari cara lain. Dia harus mencari bantuan dari luar dan tidak sengaja meminta bantuan dari Raju yang ingin menyusup di sana. Raju bilang dia bisa membantunya menyelinap ke rumah gubernur. Jadi dia mengajaknya ke tempat gubernur. Namun saat melewati pos jaga, sang bawahan tertegun kaget dan lalu memberi hormat kepada Raju. Orang basis perlawan itu menyadari situasinya tidak baik, kemudian langsung balik badan dan melarikan diri. Namun Raju juga mengejarnya. Untungnya sang bawahan itu telah akrab dengan struktur tempat ini dan jadi dia berhasil kabur dari pandangannya Raju. Lalu sebuah kereta tangker minyak di jembatan sedang terbakar. Sebagian dari kereta itu jatuh ke danau. Gelombang besar itu membalikan perahu keranjang yang berisikan bocah. Anak laki-laki jatuh ke danau, nyawanya dalam bahaya. Di saat sulit ini, Raju melambaikan tangan ke Bim dan Bim langsung paham. Kemudian mereka berada di atas jembatan dan mengikatkan tali ke masing-masing dari mereka. Setelah tanda dari Raju, keduanya melompat ke bawah jembatan dan kerjasama sempurna dari dua orang ini berhasil menyelamatkan bocah itu.
Setelah melewati ini, keduanya langsung jadi sahabat satu sama lain. Tapi sekarang mereka masih belum mengetahui identitas asli masing-masing dari mereka. Bahkan, akhirnya mereka bekerja sama dalam melakukan perencanaan pembebasan adiknya. Lalu, untuk mendapatkan kepercayaan putri sang gubernur, Raju menyebar paku sehingga mobil yang ditumpanginya bocor. Kemudian Bem membantu menambal ban bocor itu. Karena kebaikannya, Bem diajak untuk berpesta di rumah sang gubernur, sehingga Bem bisa menyelinap ke rumah sang gubernur. Bem diajak ke rumah gubernur itu oleh sang putri, dan akhirnya Bem bertemu dengan adiknya yang ditahan. Setelah mengetahui lokasi tempat penahanannya, Bem memutuskan untuk mengambil tindakan malam ini juga untuk menyelamatkan adiknya. Bem melakukan rencananya dengan memasukkan truk ke dalam rumah gubernur. Kemudian para tentara Inggris tidak pernah melihat pria seberani ini. Kemunculannya membuat semua orang ketakutan setengah mati. Kemudian dia mengayunkan obor di tangannya seperti raja binatang buas. Lalu Bem memerintahkan binatang-binatang buas yang sudah ditangkapnya untuk menyerang para tentara itu. Saat tentara itu hendak mengangkat senjatanya, seekor beruang hitam menyerangnya. Kemudian semua orang kabur melihat binatang yang buas. Kondisi di sana menjadi semakin ricuh. Para binatang liar ini menggigit para prajurit. Bahkan yang di atas tembok pun tidak bisa dilindungi dan tidak lepas dari serangannya. Mali berniat kabur saat kekacauan ini, tetapi seorang prajurit menjabak rambutnya dan membantingnya ke bawah. Bem marah melihat kejadian itu. Dia langsung melompat dan memukulnya sehingga jatuh ke tanah. Namun prajurit ini masih bertahan, lalu memegang rantai besi dan mengayunkannya ke Bem. Tetapi dia tidak bisa menjadi saingannya Bem. Bem menyerang balik dan membuatnya merangkak di tanah. Sambil berteriak, kemudian Bem mengambil kunci dari tangannya dan berlari menuju adiknya. Tetapi tidak menyangka saat ini Raju datang dan menghentikannya. Bem tidak pernah menyangka saudara bayinya adalah mata-mata dari pemerintahan Inggris. Raju bergegas untuk menekan Bem ke tanah. Dia berharap Raju akan mengingat hubungan persahabatannya dan membiarkan Bem untuk membawa adiknya pulang. Raju masih bersikeras menangkapnya. Melihat Bem tidak tunduk, Raju langsung memukulnya. Kemudian kunci jatuh ke lubang pipa air. Bem sangat marah. Kemudian keduanya langsung jadi musuh satu sama lain. Bem memegang pisau besi di tangan, Raju memegang obor, dan kemudian adegan ini menjadi sangat menggambarkan visualisasi dari negeri Vrindavan, yaitu penuh khayal, penuh dengan gerakan-gerakan yang fantastis. Harimau melihat itu dan hendak bergegas untuk membantu Bem, tetapi dijatuhkan ke tanah oleh Raju dengan sekali pukul. Bem memanjat ke tembok, tetapi saat dia hendak melompat ke bawah untuk menyelamatkan adiknya, Raju menghentikannya lagi. Menyerah saja Bem, jika kau ingin adikmu hidup, menyerahlah sekarang, kata Raju. Kemudian sang ratu itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Mali. Kali ini Bem dengan marah meninju wajah Raju untuk melampiaskan amarahnya. Akhirnya Bem berhasil ditangkap. Lalu Raju dipromosikan sesuai dengan keinginannya dan ditugaskan untuk mengeksekusi Bem. Tetapi tidak disangka bahwa Raju diam-diam memberikan silet kepada Bem. Sekarang Raju memotong tali jebakan yang telah dia siapkan untuk membunuh orang yang dia targetkan selama ini. Ternyata dia ingin membunuh sang gubernur, tetapi sang gubernur telah mengetahui niatnya. Kemudian dia menginjak pedal gas untuk melaju lebih kencang ke depan, sehingga mobilnya tidak tertimpa oleh pohon yang sudah dipotong oleh Raju. Sang gubernur melompat dan menangkap pistol yang ada di udara dan menembak mobil Raju, sehingga Raju menabrak pohon di pinggir jalan kemudian pingsan.
Pada saat ini, Bem menggunakan silet untuk memotong tali yang mengikatnya, lalu mengatasi para penjaga. Kemudian Mali juga berlari ke arahnya, tetapi seorang prajurit sudah menodongkan senjatanya ke arahnya. Pada kondisi berbahaya ini, Raju kemudian mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke arah prajurit. Bem dan Mali melompat dan Raju telah menembak mati sang prajurit dari kejauhan. Di kejauhan, tetapi Bem salah paham. Dia mengira bahwa Raju ingin membunuh adiknya. Jadi Bem mengalahkan Raju jatuh ke tanah, namun Bem tidak bisa membunuh Raju dan dia hanya meletakkan tongkat itu di samping tubuhnya. Bem lalu mengajak adiknya pergi. Kemudian Raju dianggap sebagai pengkhianat, jadi dia ditahan pemerintah Inggris. Mereka mengurungnya di sumur bawah tanah. Waktu berlalu sudah beberapa bulan. Setelah itu, tetapi koloni Inggris tidak berhenti mengejar Bem. Kemudian ketika tentara hendak menangkap kelompok Bem, seorang wanita berbohong bahwa orang-orang di sini menderita cacar, sehingga tidak diperbolehkan masuk karena takut tertular penyakitnya. Akhirnya Bem bisa lolos dari penangkapan itu. Kemudian wanita ini mulai membicarakan tentang suaminya, dan ternyata suaminya juga menjadi tahanan oleh Inggris yang tidak disangka juga ternyata dia adalah istri dari Raju. Flashback ke masa lalu, ternyata waktu itu suku Raju telah diserbu Inggris. Ibunya juga meninggal secara tragis terkena senjata api oleh tentara Inggris. Kemudian karena dendamnya, Raju menyelinap menjadi tentara Inggris agar bisa membalaskan dendam kematian ibunya. Namun ketika akan berhasil, lalu tiba-tiba Bem muncul dan mengacaukan rencananya. Setelah mengetahui hal ini, Bem menyusul ke camp pada tengah malam dan menyelamatkan Raju. Namun saya बहुत बड़ी गलती हो गई। सीता से मिले। Akhirnya dua dewa perang ini bergabung. Mereka berdua melawan para prajurit itu dengan tangan kosong. Bahkan senjata pun tidak bisa melukai mereka. Mereka seperti dewa yang sanggup mengalahkan semua tentara yang ada di sana. Akhirnya mereka membakar motor dan dimasukkannya ke dalam gudang amunisi. Seluruh rumah gubernur seketika. Kemudian mereka bergabung untuk mengalahkan gubernur. Akhirnya mereka menumbangkan penjajahan Inggris. Film pun selesai dan tamat. Dari film ini kita belajar kebenaran didapatkan dari berbagai sisi. Tidak bisa menilai kebenaran hanya dari sudut pandang pribadi. Kita pun bisa belajar dari Bem. Ketika kita berjuang sepenuh tenaga, maka apa yang diinginkan pun tercapai. Maka dari itu, katakan narkobano Indomies. Matur nuwun.